Pasalnya, ada sosok wanita berbaju putih yang duduk membelakangiku sambil melakukan gerakan seperti menjahit. Hai oi, selamat datang di Bacot, baca cerita horor. Oke, di video kali ini Gusti akan membacakan sebuah cerita horor yang berjudul Kamar 03. Penasaran ceritanya seperti apa? Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja dicekidot. Aku dan keluargaku berencana untuk pergi ke luar kota untuk melakukan staycation di hari Minggu esok. Kita sudah memiliki hotel yang menjadi tempat tinggal kita selama 5 hari ke depan. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 5 jam dari kotaku membuat semua merasa capek dan ingin segera beristirahat di hotel yang telah kita booking. Jadi nih oi, itu pingin melakukan staycation gitu. Kalau kita mah liburan gitu ya, tapi liburan di dalam hotel gitu. Bener kali ya. Pokoknya liburan lah keluar kota gitu ya. Dan kita udah ngebooking hotel di sebelum hari, jauh-jauh sebelum hari gitu ya. Namun yang kita kira itu adalah hotel, nampaknya itu adalah sebuah rumah tua yang hanya memiliki 1 lantai dan terdapat 4 kamar tidur saja. Di mana tempat tersebut memiliki bentuk persegi yang di tengah-tengahnya adalah lahan terbuka yang begitu lebar dan 4 kamar itu berada di kedua sisinya yang saling berhadapan. Jadi nih oi, dia tuh ngira kalau misalkan tempat yang dia booking tuh hotel gitu. Biasanya kalau hotel tuh kayak bertingkat gitu kan rata-rata, atau minimal beberapa lantai gitu ya. Tahu-tahu pas dia datang gitu sama keluarganya, ternyata rumah tua gitu ya. Jadi cuma ada 4 kamar doang. Oh, jadi kayak bukan hotel kan, jatuhnya kayak kamar kos-kosan kali ya, apa kamar homestay ya, pokoknya apa gitulah pokoknya ya. Atau villa kali ya, apa nggak tahu apa kayak gitu ya. Oh ya, apakah itu bisa disebut sebagai hotel? Tanya diriku sambil membuka pintu mobil. Tak salah jika kita mengira itu adalah hotel. Sebab di aplikasi yang kita pakai untuk membooking itu tertulis jelas nama hotel. H-O-T-E-L, hotel. Bukan rumah, villa atau sejenisnya. Kita yang sudah terlanjur memesan kamar di tempat itu kini hanya bisa pasrah sambil berharap kita akan mendapatkan fasilitas yang baik. Jadi ini tuh kayak tertipu kali ya, antara tertipu atau memang kurang teliti membacanya. Tapi dia bilang katanya namanya hotel gitu. Kenapa pas datang wujudnya berbeda gitu? Pokoknya begitulah keadaannya. Bukan hanya bangunannya saja yang tua, melainkan penjaga tempat itu pun juga nampaknya sudah tua. Dia seperti 60 atau 70 tahunan. Yang ku nanti akhirnya datang juga. Silakan masuk. Begitulah kata kakek tua itu yang berdiri ketika kita baru saja turun dari mobil. Jadi kayak disambut gitu oi sama si kakek ini. Kemana penjaga yang lain kek? Nampaknya terlihat sepi, tanya ibuku kepada kakek itu. Keluarga kakek semuanya sedang pergi ke desa untuk menemui acara penting di sana. Jadi di sini hanya ada kakek seorang, jawab kakek itu. Mendengar pernyataan kakek itu, aku merasa sedikit aneh. Bagaimana bisa yang menjaga tempat itu dia seorang diri? Bahkan jika sendiri, seharusnya orang dewasalah yang menjaganya, bukanlah seorang kakek tua. Ya sih oh ya, agak aneh gitu oh ya. Dia bilang seorang diri gitu ya. Terus dia ngejagain tempat sebesar itu gitu ya. Ya besar lah ya. Kalau kita bisa bayangkan 4 kamar, tengah-tengahnya taman gitu. Dia sendiri, ditambah dia tuh udah tua gitu. Kayak asal jahat banget gitu ya. Keluarganya ninggalin dia sendiri. Kan kayak kagak logis kan ya. Lanjut. Tapi bagaimanapun juga, kini aku dan keluargaku sudah berada di tempat itu. Ditambah memang kita merasa lelah setelah perjalanan yang memakan waktu 5 jam. Bergegas kita semua langsung menuju ke kamar masing-masing setelah mendapatkan kunci dari kakek itu. Cukup, masuklah oi ke rumah, masuklah ke kamarnya masing-masing gitu ya. Di mana ayah dan ibuku mendapatkan kamar 01, kakak perempuanku mendapatkan kamar 02, dan aku serta adikku mendapatkan kamar 04. Memang aneh ketika sepertinya keempat kamar itu kosong.
Namun yang dikasih tidak berturut alias kita tidak menempati kamar nomor 3. Jadi nih oi, kamar 03 tuh kagak ditempatin sama keluarganya ini orang gitu. Jadi kayak 1, 2 langsung ke 4 gitu kan. Otomatis 3-nya berarti tidak ditempati atau ada sesuatu gitu ya. Tanda tanya gitu ya. Kayak 1 dan 2 berurut. Kenapa langsung ke nomor 3? Tanya diriku karena penasaran. Sambil tersenyum, kakek itu menjawab, kamar 03 sudah ada yang menempatinya. Tapi, kenapa tidak ada alas kaki yang terdapat di depan kamarnya? Lagi aku penasaran. Akhirnya, kakek itu pun menjelaskan kepada kita siapa dan kenapa kamar 03 terlihat kosong. Kamar 03 terlihat kosong. Iya begitulah. Ia berkata, itu karena sang penghuni kamar 03 baru saja pergi kembali ke rumahnya dan esok akan kembali lagi. Oh, jadi nih oi, kamar 03 tuh ada yang nempatin, cuman orangnya tuh pulang dulu lah ke rumahnya gitu ya, karena mungkin ada urusan yang penting, ada urgent sesuatu gitu ya. Agak tahu nih alasannya apa gitu, ntar gue tanyain deh. Mungkin memang benar adanya seperti itu, sehingga rasa penasaran dan keanehanku kini mulai hilang. Malam pun tiba, merasa tidak bisa tidur, aku pun memutuskan untuk keluar kamar untuk mencari seblak. Sejenak menikmati angin malam dengan kesejukan tanaman-tanaman di tengah-tengah bangunan tua itu. Entah mengapa, baru saja 3 menit aku keluar kamar, aku seperti merasa ada yang mengawasiku dari kejauhan. Namun, aku yakin tidak ada seorang pun di sekitarku. Oh my god. Jadi nih, oi, dia tuh kayak ngerasa ada yang ngawasin dia, spy-spy gitu, oi. Serem banget ya, oi ya. Lagian, pakai acara keluar segala gitu ya, udah bangunannya tua, malam hari kan. Horor. Kini jantungku semakin berdebar-debar ketika aku melihat seperti seseorang telah menutup tirai di kamar 03. Siapa itu? Sontak aku kaget. Seperti yang dikatakan kakek penjaga rumah itu, penghuni kamar 03 sedang tidak ada di kamarnya. Namun siapa yang baru saja aku lihat seperti telah mengintipku dari dalam. Oh my oi, jadi dia tuh kayak ngerasa ada yang mengintip dia di kamar 03. Kan jelas kan, oh ya kamar 03 itu kagak ada orangnya. Orangnya lagi pulkam, lagi mudik gitu ya, besok balik lagi. Otomatis kan ada apa gitu ya. Lanjut. Nah, kenapa? Saut kakek penjaga yang seperti tiba-tiba muncul entah dari mana. Tidak apa-apa kek, aku hanya dikagetkan dengan seekor tikus yang melintas di hadapanku. Kataku sambil tersenyum. Tidurlah nak, ini sudah malam dan tak bagus untuk angin malam. Kata kakek itu sambil pergi begitu aja. Pergi gitu aja, begitu aja, kagak pamitan gitu ya. Ya mau bilang kagak sopan, dia juga paling tua gitu ya. Sebenarnya ada perasaan takut atas apa yang aku lihat. Namun aku yakinkan diriku bahwa apa yang aku lihat hanyalah ilusiku saja. Mungkin itu hanya ilusi. Jangan takut, kataku sambil kembali menikmati angin malam itu. Baru beberapa menit ku menikmati lagi angin malam itu. Aku dikagetkan dengan suara seperti benda jatuh di dalam kamar 03 itu. Oh my oi, ini horor banget ya oh ya. Di kamar 03 tuh misteri banget gitu ya. Tadi ada yang mengintip katanya, terus tiba-tiba ada benda jatuh. Ih, serem banget oh ya. Kalau gue di situ udah gue mijret dah, gue kabur dah. Udah sendiri gitu ya, suasana horor malam-malam rumah tua. Kan makin apa ya, berdebar-debar, berjuta rasanya. Karena penasaran, aku pun mencoba untuk mengintip ke dalam dari lubang kunci di kamar 03 itu. Dan apa yang kulihat membuat jantungku kini berdebar-debar dengan kencang. Pasalnya, ada sosok wanita berbaju putih yang duduk membelakangiku sambil melakukan gerakan seperti menjahit. Oh my oi, sumpah ini gue merinding banget. Oh jadi nih, dia tuh kayak ngelihat sosok wanita berbaju putih sambil duduk membelakangi dia sambil menjahit gitu. Kayak gerakan menjahit gimana sih? Gitu kali ya. Sepertinya aku salah lihat. Sautku sambil menahan kentut. Menahan takut. Namun ketika aku mengintipnya lagi, sosok itu pun tidak ada.
Dan karena rasa takutku yang semakin memuncak, kini ku mencoba untuk kembali ke kamar saja untuk melanjutkan tidur sambil melupakan apa yang telah terjadi. Sungguh aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar 03 itu, yang tepat berada di samping kamarku. Tiba-tiba aku dikagetkan lagi dengan hal yang lebih menyeramkan lagi, yaitu di mana terdengar suara teriakan di kamar 03 itu. Oh my oi, ini sumpah ini horor banget ya. Tadi banyak banget dah kejadian di kamar 03 itu ya. Dan ketika dia pergi ke kamarnya untuk tidur, dia ngedengar suara teriakan di kamar 03 yang bener-bener sebelahan banget oi sama kamarnya. Oh my oi. Aku tak tahu apakah hanya aku saja yang mendengarnya atau keluargaku juga. Yang jelas semua terlihat baik-baik saja. Maksudnya keluarganya dia tuh kagak ada yang bangun, kagak ada yang tiba-tiba ke kamarnya dia kayak ngerasa ngedengar sesuatu. Jadi kayak cuman dia doang yang ngerasa ngedengar sesuatu gitu ya, dan mengalami hal-hal horor tadi. Kemudian keesokan harinya aku menceritakan apa yang terjadi di malam itu kepada keluargaku, dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu siang itu juga. Hingga akhirnya kita menemukan hotel pengganti tempat tua itu di sore harinya. Jadi setelah kejadian tersebut nih oi, ini orang tuh ceritalah ke orang tuanya, ke keluarganya yang tinggal di situ juga, bahwasanya kagak aman gitu, kagak aman dari kehororan itu gitu ketika dia malam hari keluar kamar gitu ya. Ya udahlah, akhirnya mereka semua pergi mencari hotel yang baru. Dan ya udahlah, sampai di sinilah ceritanya oi. Jadi kayak gue sih masih penasaran banget sih oi ya, apakah kamarnya itu tuh bagaimana gitu ya. Mungkin bisa aja kan ada sesuatu dalam kamar itu yang belum terpecahkan gitu ya, atau mungkin aja bangunannya tuh kayak bangunan tua yang bisa aja horor juga. Oh ya, maksudnya gimana, bisa aja bangunannya tuh hotel yang hotel apa ya, kagak ada nyatanya gitu. Oh, takutnya kayak diganggu sama makhluk halus terus dibuatkan hotel gitu. Kayak horor banget gitu. Semoga kalian suka dengan cerita kali ini. Gusti bakal balik lagi dengan cerita horor lainnya. Kalau ini menurut kalian kurang horor ya tunggu lagi kita horor yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan bye. Aduh, masih penasaran nih. Oh ini gue sih kayak gergetan pengen tahu selanjutnya apa.